Halo, perkenalkan nama saya Kenang Rajasa Agung Wibowo. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi UT dengan nomor REM 0489219992. Saat ini saya sedang mengerjakan tugas praktikum untuk matrikel basis data, yaitu untuk membuat basis data menggunakan MySQL atau MariaDB yang ada pada exam berdasarkan IRD di atas, dengan rincian tabel terdiri dari dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Oke, untuk memulai pengerjaannya, saya sudah menyalakan exam. Di sini kita akan memulai dengan men-start Apache dan MySQL. Lalu untuk mengakses menu MySQL, kita bisa mengklik admin di sini. Dari sini kita masuk ke database, lalu membuat database baru. Di sini saya akan mencoba menggunakan tugas 2 saja. Tugas 2, rumah sakit, lalu create. Setelah masuk ke sini, lalu kita masuk ke SQL untuk memasukkan data ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sebentar. Untuk di sini, untuk create table itu maksudnya untuk membuat tabel baru bernama administrator dengan field yaitu ID admin. Di sini karena ID admin itu menggunakan angka, maka kita pakai integer. Di sini 3 itu maksudnya panjang barisnya, yaitu bisa sampai 3 baris. Lalu di sini primary key itu adalah atribut atau kombinasi atribut tabel basis data yang unik ya, nggak bisa ada nomor yang lain. Jadi dia salah satunya di tabel tersebut. Lalu kalau auto increment itu maksudnya adalah fitur basis data yang secara otomatis menghasilkan nilai unik untuk kolom. Jadi selalu unik nilainya. Jadi kalau kita masukkan misalnya untuk ID-nya 101, maka untuk ID berikutnya dia akan otomatis 102 ditambah satu lagi. Lalu untuk nama admin menggunakan varchar, variable karakter, ini bisa menggunakan huruf ya. Di sini 30 berarti barisnya sampai 30 panjangnya. Waktu jaga juga sama menggunakan varchar, sampai dia bisa panjangnya sampai 100 baris. Lalu kita masuk ke Go untuk membuatnya. Sudah masuk jadi ya, tabel baru. Lalu kita akan membuat tabel-tabel lainnya. Ini salah ya. Tanggal lahir kita menggunakan date, jadi tinggal langsung memasukkan tanggal.
Dokter, alamat dokter, tanggal lahir, nomor HP, spesialis waktu kerja. Di admin. Di sini untuk jenis kelamin kita menggunakan enum. Di sini maksudnya enum adalah data yang terdiri dari kumpulan nilai yang ditetapkan sebelumnya ya. Jadi di sini kita menetapkannya sebagai L dan P. Nanti ketika kita menginput datanya, kita tinggal menentukan memilih antara dua ini.
Oke, semua tabelnya sudah dimasukkan ya, administrator, daftar, dokter, dokter admin, pasien, pasien dokter. Setelah itu kita akan menentukan field atau atribut yang akan dijadikan foreign key. Di sini kita masuk, kalau foreign key itu maksudnya adalah ini ya, atribut atau field dalam sebuah tabel yang digunakan untuk membuat relasi dengan tabel lainnya. Jadi maksudnya fieldnya itu ada di tabel lain. Jadi setiap ada perubahan data, data itu harus dibuat relasi supaya ikut berubah di tabel yang lain kalau ada perubahan datanya. Nah, di sini untuk kasus ini kita bisa menilai bahwa foreign key-nya itu adalah ID admin, ID dokter, ID pasien karena mereka masing-masing ada di tabel lain. Untuk membuat relasi, pertama-tama kita mengklik tabelnya, masuk struktur. Karena ID admin sudah kita tahu masuk sebagai foreign key, kita masuk ke sini ke more, tambahkan index. Oke. Nah, kalau sudah ada tanda silver key ini berarti maksudnya ini sudah jadi foreign key. Lalu di daftar, di sini ada ID pasien, ID admin, dua-duanya kita beri indeks. Ada foreign key masuk, dokter. Di sini ID dokter kita beri indeks. Tidak ada lagi. Sekarang mau masuk ke dokter admin. Di sini ID dokter, ID admin, dua-duanya diberi indeks. Lalu ke pasien. Di ID pasien saja diberi indeks. Lalu ke pasien dokter. Di sini ada dua, ID dokter dan ID pasien. Setelah ini kita masuk ke ini ya, database-nya lagi, ke designer. Di sini kita mendapatkan relasinya. Dari sini kita save dulu. Setelah di save, kita sini menetapkan relationship-nya dari sini. Klik. Pertama dari pasien ke daftar. Di sini kita menggunakan cascade. Di sini cascade itu maksudnya adalah opsi di mana kalau ada satu perubahan di satu tabel, kalau mereka punya relasi di tabel lain, maka akan otomatis tabel berikutnya yang ada relasi ikut diupdate. Jadi di sini untuk menjaga integritas datanya ya. Lalu dari daftar, dari administrator ke daftar, cascade lagi. Lalu create relationship, dari admin ke dokter, dari administrator ke dokter admin, masih ke ID admin ke ID admin lagi. Lalu dari dokter admin ke dokter, dari ID dokter ke ID dokter. Lalu dari dokter ke pasien dokter. Oh, masih ID dokter juga. Lalu dari pasien ke pasien dokter. Pasien.
Oke, semua relasinya sudah terhubung ya. Lalu untuk mengecek apakah pengerjaan database ini berfungsi dengan baik, kita akan mencoba menginput data menggunakan pasien. Pertama ini save dulu ya. Kita save dulu. Masuk ke pasien. Lalu kita coba ke insert. Kita coba masukkan data. ID pasiennya kita tentukan 1. Namanya Dono dari Pangulah, laki-laki. Lalu pasien nomor 2. Nama pasiennya Noni. Alamat pasiennya Cikopo. Perempuan. Kita coba masuk. Ini masuk ya. Sini ada 2, kita coba masukkan lagi. 3, nama pasiennya Jono, Ucung, laki-laki. 4, namanya Siti. Babakan, perempuan. Kita coba input lagi, masuk ya. Sini sudah masuk. Lalu sesuai dengan apa yang diminta di praktikum, kita diminta untuk mengajukan pengujian fungsi menggunakan MariaDB. MariaDB bisa diakses ya melalui kontrol panel exam. Kita klik shell. Di sini kita akan untuk masuk ke MariaDB, gunakan komen MySQL root. Oke, sudah masuk. Lalu kita untuk mengecek database-nya, kita coba ketik show databases. Sini kita kalau untuk mengecek benar enggaknya, benar ya, information, MySQL, performance schema, PHP admin, T1, tugas 2 rumah sakit. Lalu kita akan mengecek database rumah sakit menggunakan komen tugas 2 sakit. Sudah masuk ke database tugas 2 rumah sakit. Kita coba minta menunjukkan tabelnya ya. Administrator, daftar, dokter admin, pasien dokter. Lalu kita coba untuk meminta melihat data pasien. Ini ya. Dono, Noni, Siti, Pangulah, juga Pucuk, Babakan, laki perempuan. Lalu kita mencoba memilih berdasarkan jenis kelamin dengan menggunakan komen kita coba memilih jenis kelamin pria. Jenis kelamin perempuan. Jadi masuk ya. Jadi database yang kita masukkan berfungsi dengan baik. Mungkin itu cukup dari saya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Saya harap penjelasan dan langkah-langkah yang saya berikan telah mencukupi untuk proses pengerjaan tugas praktikum ini. Sampai jumpa dan semoga sukses.